Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Hari ini saya mengajar di materi kelas 8 IPS dengan judul Letak Geografis Negara-negara ASEAN. Agar anak-anak sekalian mampu mempelajari dan mengetahui tentang negara-negara ASEAN, sejak kelas 7 dulu anak sekalian sudah mempelajari tentang peta, yang mana bahwa dunia itu dibagi atau dikelompokkan menjadi beberapa wilayah. Nah, yang terkecil di wilayah kita itu Indonesia mengenal dengan istilah RT, ada RW, ada kecamatan, desa, kabupaten, dan seterusnya. Nah, sekarang kita menginjak pada posisi yang dimaksud negara ASEAN atau negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN ini beranggotakan sejumlah 11 negara. Nah, sekarang saya akan mengulas tentang Indonesia. Indonesia ini adalah negara paling besar di antara negara-negara ASEAN yang lain, bahkan menjadi boleh dikata the big-nya negara, baik dari tempatnya, letaknya yang sangat strategis. Kalau kita bicara kestrategisan Indonesia ini kalau dalam peta boleh kalian lihat di antara dua benua. Satu benua Asia, satunya adalah benua Australia. Sehingga kalau dilihat dari strateginya itu, setiap penduduk dunia yang bepergian boleh dikata melewati wilayah Indonesia, walaupun mereka sayangnya tidak mampir ke Indonesia. Sehingga dari sisi ekonomi Indonesia, kalau tidak ada bicara COVID ini loh ya, kalau tidak ada bicara COVID-19 atau pandemi, itu negara kecil di sebelah kita ini, negara Singapura itu menjadi negara termaju, termakmur di antara negara-negara Asia yang lain, karena semua penduduk dunia mampirnya ke Singapura. Bayangkan, mulai dari buang air kecil sampai makan semuanya becer di situ. Betapa keuntungan ekonominya luar biasa masuk ke wilayah Singapura. Makanya dinamakan negara Singapura itu boleh dikata menjadi negara yang income-nya paling besar di antara negara-negara ASEAN yang lain. Saya bicara tidak dalam posisi pandemi sekalian. Nah, padahal penduduk negara Singapura itu sangat kecil, boleh dikata wilayahnya dengan Kabupaten Cilacap tempat kita ini itu lebih besar dengan Cilacap. Tapi mereka menjadi negara yang super makmur sebelum adanya COVID ini. Sekali lagi ada sekalian. Nah, kembali kepada wilayah kita Indonesia mempunyai tempat yang sangat luar biasa strateginya itu tadi. Wilayah juga paling luas. Sayangnya orang Indonesia itu malas, seperti aku dan kamu sekalian itu malas, sehingga tidak bisa bersaing dengan negara kecil di sebelah kita dalam dari sisi ekonomi maupun dalam hal jasa, menjual jasa. Nah, balik lagi kepada wilayah-wilayah negara ASEAN. Negara mana saja yang disebut negara-negara wilayah Asia Tenggara dalam buku panduanmu sudah banyak. Mulai dari Indonesia, Brunei, Singapura, ya, dan Filipina, Thailand, itu yang ada di Asia Tenggara. Kalau saya boleh gambarkan itu, kalau dalam peta dunia atau peta benua, yang hanya di peta Asia Tenggara itu saja, wilayah ASEAN itu. Ya, mereka mempunyai satu kesatuan organisasi yang mereka beri nama ASEAN itu tadi, berkelompok untuk bisa bekerja sama di bidang apa? Epolek Sosbud, bahkan ditambahi Hankam. Apa itu Epolek Sosbud?
ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Gitu. Itu kerjasama yang ada di wilayah ASEAN. Kalau kita lanjutkan tentang ASEAN ini, negara yang paling muda, yang jumlahnya ada 11 negara, ya, yaitu yang terakhir satu adalah negara Timor Leste. Timor Leste itu adalah dulu, ya, pernah menjadi wilayah Indonesia. Nah, karena sesuatu hal, besok di kelas berikutnya kamu akan mempelajari itu. Nah, Timor Timur itu melepaskan diri dari Indonesia menjadi negara merdeka dan menjadi anggota ASEAN yang termuda sehingga jumlahnya sekarang jadi 11. Nah, untuk selanjutnya saya minta untuk materi tentang negara-negara ASEAN ini dalam buku panduanmu itu sangat lengkap. Ya, dimulai dari negara Indonesia dan seterusnya tolong kamu baca. Di Indonesia ada apa saja, mulai dari wilayahnya, ibu kotanya, lagu nasionalnya, bahasa Indonesianya atau bahasa hariannya, apa yang ada di dalam negara Indonesia. Berikutnya Malaysia, berikutnya Laos, Kamboja, dan seterusnya sampai Timor Leste itu tadi. Tolong dipahami sehingga kamu sebagai anak bangsa Indonesia memahami betul mana letak-letak di wilayah negara-negara yang ada di ASEAN ini. Nah, setelah kalian semuanya mempelajari, membaca, karena kamu sudah mendapatkan buku panduan, sudah kamu beli, ya, sehingga ilmu dalam buku itu bisa kamu serap semuanya. Nah, nanti setelah kamu paham semuanya, baik kelas 7 yang Pak Guru ajar, kelas 8 yang Pak Guru ajar adalah FGH. FGH sudah semuanya mempelajari, baru Pak Guru akan mengambil penilaian. Penilaiannya di mana? Penilaiannya Pak Guru akan melontarkan atau mengirim 10 soal penilaian. Ya, setelah sampai di tangan anak-anak sekalian, kamu jawab saja dengan pakai satu lembar kertas, ditulis nama, kelas, hari, tanggal, jangan lupa. Nanti kalian kumpulkan di ketua kelas boleh, ya, atau di foto kalau yang semuanya sangat jauh, tidak bisa kirimkan kepada ketua kelas atau kepada saya langsung, Pak Guru langsung, ya. Nanti saya kumpul sudah sejumlah 32 sejumlah murid di kelas masing-masing, saya koreksi benar semua. Nah, itulah penilaian Pak Guru nantinya sebagai pertanggungjawaban. Saya minta pesan Pak Guru sekali lagi, tolong pelajari atau kamu minimal baca sekali, 2 kali, 3 kali sampai paham tentang negara-negara ASEAN. Nah, untuk selanjutnya Pak Guru akan bantu dengan menge-share video tentang negara-negara ASEAN biar kamu mudah untuk nantinya menjawab soal-soal yang akan Pak Guru kirim di akhir minggu ini. Oke, terima kasih, selamat belajar anak sekalian semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran yang sepintas ini bisa dimengerti dan bisa dilaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Ya, sekali lagi hari ini tugasnya hanya mempelajari, bukan menjawab soal. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.